nulis terus habis itu dipanggil finalis dia kayak gitu. Dipanggil finalis kalau dulu sebelum pandemi ya Pak ya, itu pasti suruh presentasi di tempat kegiatan. Misalkan penyelenggaranya itu adalah UNY Jogja atau UGM di Jogja kayak gitu. Otomatis pesertanya itu harus presentasi di Jogja. Sebelum presentasi ke sana, itu peserta-peserta yang ada di komunitas rumah penalaran itu latihan terlebih dahulu. Jadi teman-teman anggotanya yang lainnya itu presentasi sebagai anggota pesertanya itu sebagai juri ibaratnya. Jadi kayak didel-del gitu Pak. Dihancurkan beneran ya, sebelum dihancurkan di sebelum tempat juri kayak gitu. Jadi disitulah saling belajar, pesertanya belajar untuk uji daya kritisnya dia untuk bertanya yang kritis itu kayak gimana. Terus habis itu yang si pesertanya itu tadi dia juga belajar untuk presentasi yang bagus kayak gimana. Terus habis itu juga untuk meyakinkan juri gimana. Intinya lebih matang lah idenya itu. Nah, seiring berjalannya waktu aku branding di sosial media, di Instagram. Terdapat permintaan di luar Bali yang ingin join kayak gitu. Terus habis itu aku bilang, sorry Kak nggak bisa kayak gitu. Karena kita fokusnya cuma di Singaraja aja kayak gitu. Bukan Bali ya ngomongin Singaraja, baru kota kecil Singaraja aja. Terus habis itu udah karena nggak bisa, mereka menunggu Pak. Tapi followers itu tetap naik gitu secara organik. Terus ketika naik secara organik, akhirnya sebelum pandemi Oktober 2019 itu berdirinya Rumah Penalaran itu Maret 2019. Dari Oktober 2019. Berarti ini tahun ketiga, tahun keempat jalan. Hari ini sekarang, ya. Tahun keempat jalan. Iya benar. Jadi Oktober 2019 itu dilaksanakan kelas produktif online pertama sebelum ada istilah webinar kayak sekarang banyak banget seminar online dan sebelum pandemi jauh. Jadi pemikiran mengenai seminar online dan webinar itu belum seperti sekarang lah. Ibaratnya masyarakatnya itu ya benar-benar mengedukasi kayak gitu. Kita mengedukasi bahwasannya bisa kok pertemuan kayak gitu. Nggak pakai Zoom, nggak pakai Google Meet, kita menggunakan WhatsApp gitu. Dan WhatsApp terus habis itu pematerinya itu voice note kayak gitu pakai VN, terus PPT-nya itu di-share per gambar, satu gambar. Nah, kalau misalkan di WhatsApp teman-teman mungkin bisa hanya admin saja ya. Maksudnya yang ngirim pesan itu cuma admin. Jadi pada saat seminar berlangsung, kelas produktif berlangsung, itu ya cuma admin moderatornya sama narasumbernya doang yang ngomong di chat kayak gitu. Terus habis itu bagi yang ingin bertanya itu silahkan setelah chat ke moderator terlebih dahulu. Chat pribadi. Iya, chat pribadi ke moderator. Terus habis itu moderator meneruskan ke grup kayak gitu. Dan begitu seterusnya kayak gitu. Ternyata itu menarik juga. Menariknya adalah kelihatan siapa peserta yang beneran nyimak setiap pesan kayak gitu. Karena bisa kita lihat kan, dilihat siapa aja kayak gitu. Dan kalau misalkan Zoom kan bisa jadi nggak terlalu juga. Dan itu iya benar. Iya benar bisa jadi kayak gitu. Terus itu tadi itu pesertanya luar biasa Pak. Peserta awal itu adalah 167, masih ingat aku. Pertama kali 167 tersebar di seluruh Indonesia. Pada saat itu, kenapa alasannya diadakan? Karena aku lagi pertukaran mahasiswa di Manado selama 3 bulan. Otomatis aku nggak bisa produktif di Singaraja. Dan salah satu idenya itu gimana caranya tetap kegiatan rumah penalaran ini, kan tapi dari jauh kayak gitu. Nah dari situlah itu tadi kelas produktif mulai muncul ide online. Moderatornya saya dari Manado, teman-teman panitianya itu kebanyakan dari Singaraja, narasumbernya itu dari Medan, pesertanya seluruh Indonesia dari 167 peserta itu tadi. Itu sekitar 30-an lebih kampus dan sekolah yang daftar di pertama itu tadi. Terus seiring berjalannya waktu terus meningkat kayak gitu. Itu karena event gratis ya, event gratis. Dan ya udah karena awalnya emang komunitas kan, bukan bisnis sebagai startup kayak gitu. Jadi eventnya itu diadakan, terus habis itu terus berjalan waktu, akhirnya aku nyoba untuk event berbayar kayak gitu. Itu namanya mentorship. Nah, mentorship itu tapi tetap khusus untuk yang ada di Singaraja doang. Itu mereka bayar, akan tapi sebenarnya feedbacknya untuk mereka lagi. Entah aku kasih feedback berupa kaos lah, atau apa kayak gitu. Dan mentornya itu semua free Pak. Mereka volunteer juga, termasuk aku kan mentornya waktu itu. Oke, sebelum lanjut kita break dulu ya. Minum, soalnya lumayan capek kayaknya. Oke, minum dulu, join dulu dong. Oke.
Berapa menit itu tadi? Dua